wilayah rohani Santo Kristoforus. Semangat, memang biar tua harus semangat. Ya, waktu jalan sehat kali lalu ada umat yang paling tua, ada Iko, dengan semangat membara, semangat membaca dari persokolan Don Bosco sampai dengan di gereja paroki Ignatius. Ada satu bingkisan khusus, mau cari tahu dulu mana umat yang paling tua, ada Iko Jalan Sehat yang hadir malam ini. Yang hadir malam ini, Bapak Rengkung. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Sebelum Monsinyur akan memberikan sepatah dua kata, kami mohon Monsinyur untuk menyerahkan bingkisan khusus dari panitia untuk orang yang paling tua, ada Iko, lomba jalan sehat dari wilayah rohani Vincentius. Ya, diabadikan. Selamat padamu. Tahun. Terima kasih untuk partisipasinya dan kami mengundang Monsinyur untuk memberikan kata sambutan. Masih boleh Monsinyur sekaligus memberi semangat bagi pastor paroki dan umat paroki. Dek. Sana aja, Bapak Uskup Mose sambutan. Duduk Pastor di situ. Franz dan Di Pastor situ, ya. Jansen, Duduk di situ. para frater CNM, frater diakon, Dewan Pastoral Paroki, ketua-ketua wilayah, kelompok kategorial, umat sekalian, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita semua, selamat malam. Apa kabar? Ya, Ignatius ini memang luar biasa. Ya. Ignatius sebagai paroki dan apalagi mengambil nama pelindung yaitu Ignatius dari Loyola. Orang mana itu anak-anak? Ignatius dari Loyola, orang mana dia? Bangsa mana dia? Nah, ya, Spanyol, ya, Spanyol, betul. Ya. Sekali lagi saya ucapkan propisiat selamat untuk hari ini, hari berbahagia untuk paroki pelindung Santo Ignatius. Juga tadi sudah disebutkan termasuk pastor paroki tahun ini diperingati juga perjalanan umat dari paroki ini sejak dicatat di buku di sini. Tentu sebelumnya dicatat di tempat lain, tapi dicatat yang ada di buku yang juga saya lihat tadi ada bukunya ya. Sampai buku ke-12 ya tadi. Jadi waktu kunjungan tadi juga sudah melihat buku-buku permandian, perkawinan, kematian, krisma, komuni pertama, juga beberapa buku keuangan ya. Nah, dicatat bahwa perjalanan umat di sini sejak baptisan pertama 64 tahun ya. Propisiat untuk perjalanan ini, dan perayaan ini tentu mempunyai makna tersendiri karena dirangkaikan dengan ulang tahun ya, jubileum 150 tahun perjalanan umat di Kusupan ini. Tentu seperti kita tahu juga dalam catatan sejarah kembalinya umat Katolik di wilayah ini. Sebab kalau mau digali-gali sejarah sebelumnya, sudah sejak 1538 ya sudah ada catatan-catatan tentang pembaptisan di daerah ini. Tapi kita tahu sejak 1602 ketika VOC dari Belanda datang di Indonesia, lalu para misionaris dilarang masuk. Selama 200 tahun tidak ada pelayanan. Kita bisa bayangkan selama 200 tahun tidak ada pelayanan, apa artinya? Sehingga dengan demikian lalu ya hampir tidak ada sisa-sisa. Mungkin
yang pasti ada di bagian timur, yaitu di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Flores dan Timor. Ya, itu yang ada ya, sisa-sisa. Tapi yang di tempat lain, ya, Franciscus Severus datang ke Ambon, ke Ternate, juga di era wilayah-wilayah ini tidak berbekas. Bekasnya adalah monumen-monumen yang tercatat dan dalam sejarah tulisan-tulisan bahwa memang pernah ada. Nah, begitu perayaan jubileum 150 tahun ini mempunyai arti dalam sejarah, dan umat di paroki ini menandai bersama dengan seluruh kepikepan dan kuskupan lewat acara-acara seperti tadi juga kita saksikan apa itu lomba makan kerupuk dari lansia itu kan tadi ya, lansia ya. Lalu jalan sehat luar biasa Pak Renkung, 82 bulan Agustus ini ya, 82 tahun masih bisa jalan sehat. Tapi juga ditandai dengan kehadiran dari generasi-generasi muda, remaja, termasuk sekami yang tadi ditampilkan. Anak-anak kita dengan kepolosan dan juga menunjukkan ke depan, masa depan kita ada di tangan mereka. Tentu ini menjadi suatu kesempatan bagi kita juga untuk membina mereka secara baik-baik. Nah, banyak hal tentu sudah disebutkan, dicatat, Pastor katakan tadi ada 10 lembar yang akan menjadi dokumentasi dari paroki untuk dibaca. Di pihak lain juga tentu saya melihat ya, kita ada kumpul di sini sesudah misa di gereja, dan saya tahu juga bahwa gereja ini masih dalam penyelesaian kan Pastor. Nah, ini juga menjadi PR dari umat di paroki ini. Memang ya kalau lihat memang indah sekali gereja ini ya. Bagus ya, hanya membutuhkan waktu lagi untuk penyelesaiannya. Tentu benar juga dikatakan bahwa memang ini mau diselesaikan secara baik ya, lengkap, perfect ya, sempurna, dan untuk sempurna itu tentu butuh waktu. Kita paham tentang hal itu. Saya bukan untuk membanding-bandingkan, tapi hanya untuk mengatakan memang kadang-kadang ada orang yang berpikir sempurna, ya, sempurna. Nah, bagi mereka yang sudah bersiara ke mana ini, ke Barcelona, ya, ada gereja apa itu? Gereja Santa Familia, Sagrado Familia, ya, Sagrado Familia. Ya, gereja itu yang nanti tahun 2021 kalau tidak salah akan diresmikan dalam rangka peringatan 100 tahun arsiteknya yang sudah meninggal ya. 100 tahun arsiteknya sudah meninggal, baru mau diresmikan 100 tahun kemudian. Dan kita tahu bagaimana itu gereja itu ya, dengan segala kecanggihan, dengan segala ujung-ujung menara-menara, ada berapa menara di situ, dengan segala gambar-gambar. Itu gaya dulu kan, gereja gaya dulu, belum membaca, belum ada tulisan-tulisan. Nah, katekese itu berjalan dalam bentuk apa? Yaitu gambar-gambar yang ada di dalam gereja, baik di luar maupun di dalam gereja. Gambar-gambar itu, gambar-gambar penciptaan, gambar-gambar perjalanan sejarah, gambar-gambar Yesus, keluarga kudus, dan seterusnya, orang-orang kudus. Itu adalah bentuk katekese dulu, dan karena itu mereka mau buat sempurna. Semoga ya, itu menjadi juga suatu dorongan bagi kita untuk membuat yang terbaik. Saya membaca dari kacamata itu bahwa umat di sini juga yang sudah berbuat terbaik dalam banyak hal, tadi dikatakan juga lewat sumbangan-sumbangan. Semoga ini menjadi juga kesempatan untuk membuat yang terbaik, memberikan yang terbaik, versi yang terbaik dari umat paroki Santo Ignatius untuk gereja di Kusupan Manado ini, tapi juga untuk gereja di Indonesia. Siapa tahu ini juga menjadi salah satu ikon ya bagi gereja di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini juga tentu menarik, memberi sumbangan untuk kota Manado dalam promosi kota. Juga Sulawesi Utara, gubernur sedang mempromosikan kota ini, dan Sulawesi Utara menjadi salah satu destinasi tujuan para turis.
Semoga ini juga bagi kita menjadi suatu kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Banyak hal umat paroki ini sudah berikan yang terbaik. Mungkin ini pembangunan penyelesaian gereja ini menjadi salah satu versi terbaik dari umat paroki Santo Ignatius. Propsiat untuk seluruhnya, semoga Tuhan tetap menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Monsinyur yang telah berkenan memberikan sepatah dua kata. Satu kebanggaan juga Monsinyur dari Paroki Ignatius, tiap kali ada hari raya kadangkala kelenteng pindah sini, masjid pindah sini. Bukan karena dasi pindah, karena memang kami ingin menyatakan kebersamaan sebagai satu umat beragama, khususnya di kota Manado. Sehingga Pastor Franz bilang, tempat itu adalah ruang BKSAUA sebagai bagian kerjasama antar umat beragama. Jadi seringkali dapat lihat di FB semua paroki Ignatius ada merayakan Idul Fitri karena sama-sama orang umat beragama saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih Pastor Franz untuk ide yang cemerlang, dan marilah pada kesempatan ini kita akan masuk dalam santap kasih bersama. Tapi jangan dulu pulang habis santap kasih. Masih ada pengumuman pemenang lomba dan penyerahan hadiah. Jadi jangan dulu pulang. Kita akan santap kasih bersama, dan untuk doa santap kasih kami mohon kesediaan dibawakan oleh Frater Lambertus CMM. Kepada Frater kami